Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, masih sehat, masih bisa mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tematik pada pembelajaran 5 subtema 3 dari tema 2, selalu berhemat energi. Nah, sekarang coba dibuka bukunya halaman 123. Pada halaman 123 itu ada berbagai macam gambar hasil olahan dari singkong. Nah, anak-anak kalian tahu kan singkong itu seperti apa? Nah, olahan singkong itu hasil dari olahan singkong itu ada bermacam-macam ya. Kalau kita biasanya itu menyebutnya pohung ya, pohung kalau orang Jawa. Nah, olahan singkong itu ada apa saja? Misalnya ada singkong rebus, ada keripik singkong, bisa juga dijadikan sebagai getuk ya, kemudian tape, kemudian biasanya yang malam itu kalian beli apa? Pohung keju. Nah, itu juga merupakan hasil olahan dari singkong. Nah, kita akan belajar lebih banyak tentang singkong ini. Silahkan dibaca halaman 124. Di situ ada bacaan tentang singkong. Kalian baca. Setelah kalian baca, nanti bisa kalian jawab pertanyaan di halaman 125. Ya, ada pertanyaan di situ, kalian jawab. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan membaca di halaman 126. Nah, itu ya, ada pemanfaatan lain dari singkong. Kalian baca. Nah, kemudian itu ada matematika ya, kita lewati karena ada pembelajaran tersendiri. Selanjutnya ada SPDP, kita lewati juga. Nah, pada pembelajaran 5 kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya singkong juga merupakan salah satu sumber daya alternatif ya. Selain dikonsumsi sebagai makanan, singkong juga dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif ya. Jadi itu adalah pemanfaatan lain dari singkong. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada pembelajaran yang ke-6. Halaman 131. Ya, halaman 131. Di situ ada percobaan tentang energi alternatif dari kentang. Ya, energi alternatif dari kentang. Kalian baca tentang bahan yang dibutuhkan dan cara membuat. Nah, anak-anak kemarin sudah dijelaskan ya, bahwasanya kita dapat menuliskan teks petunjuk, yaitu teks yang menuliskan tentang cara-cara melakukan sesuatu. Di situ ada cara membuat, sama dengan teks petunjuk, cara membuat atau langkah kerja. Nah, setelah kalian baca di halaman 131 itu, coba dibuka halaman 132.
Gambarkan langkah-langkah dalam melakukan percobaan sumber energi alternatif yang telah kamu buat. Nah, itu adalah menuliskan tentang teks petunjuk tentang penggunaan kentang sebagai energi alternatif. Bisa kalian tuliskan dengan melihat di situ cara membuat. Coba dilihat lagi halaman 131, ada cara membuat. Itu merupakan teks petunjuk. Ya. Jadi, yang pertama, tancapkan seng pada logam pada kentang yang sudah dipotong. Berarti teks petunjuk yang pertama adalah apa? Potonglah setiap kentang menjadi 2 bagian sama besar. Ya, nomor 1, silakan ditulis 132. Potonglah setiap kentang menjadi 2 bagian sama besar. Sudah, kemudian yang kedua, kita lihat lagi di halaman 131. Tancapkan seng dan logam pada kentang yang tadi ya. Berarti yang kedua, tancapkan seng dan logam pada potongan kentang. Tancapkan seng dan logam pada potongan kentang. Kemudian yang ketiga, hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya. Nah, berarti yang ketiga adalah hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit. Yang ketiga, hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit. Kemudian yang keempat, hubungkan pada bola lampu. Dilanjutkan di situ ya. Yang keempat, hubungkan pada bola lampu. Selanjutnya, kalau sudah berarti amati apa yang terjadi. Kalian amati apa yang terjadi setelah kalian melakukan langkah-langkah yang seperti itu. Ya. Sudah. Selanjutnya, halaman 133 ada teks bacaan kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Ya. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Nah, kalian baca teks tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan. Ya, di bawahnya itu ada pertanyaan berdasarkan teks yang telah kalian baca. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Ya, kewajiban kita terhadap lingkungan apa saja? Yaitu menjaga kelestariannya, ya, menjaga kelestariannya. Kemudian memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Kemudian apa contoh sikap ramah lingkungan itu? Apa saja? Di situ misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas.
Contohnya apa? Misalnya mobil listrik dan mobil tenaga surya. Dengan begitu kita bisa menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Kemudian apalagi? Membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari ya. Kita juga bisa kalau di rumah misalnya ya, membuka kaca jendela lebar-lebar, pintu. Nah itu kan sinar mataharinya bisa masuk. Jadi kita tidak usah menyalakan lampu, menggunakan penerangan dari sinar matahari. Kemudian apalagi? Menggunakan biogas untuk masak. Ya, karena dengan menggunakan biogas kita akan bisa menghemat bahan bakar minyak. Kemudian mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Mengapa? Karena dengan menggunakan energi alternatif berarti kita menyediakan energi untuk generasi yang akan datang ya, generasi setelah kita. Ya, kalau energi kita habiskan, nah bagaimana dengan generasi yang akan datang, generasi yang selanjutnya setelah kita? Nah, itu akan apa? Bisa-bisa kehabisan energi ya. Untuk itu kita harus menghemat energi dengan memanfaatkan energi alternatif sebaik-baiknya. Kemudian berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Nah, sudah pernah ya kemarin pada pembelajaran sebelumnya, misalnya mematikan keran air apabila tidak dipakai, mematikan lampu pada siang hari, dan lain sebagainya. Bisa kalian tuliskan contoh-contohnya ya. Kemudian mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Ya, anak-anak, hak kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban dulu, setelah itu kita akan mendapatkan hak. Nah, kewajiban dan hak ini harus dijalankan secara seimbang ya. Selanjutnya ada PJOK ya, kita lewati. Nah, sudah habis ya untuk tema 2 kali ini. Di halaman 137 itu ada evaluasi, kalian kerjakan 1 sampai 4 saja ya. Kalian kerjakan 1 sampai 4 saja. Nah, anak-anak, dengan selesainya pembelajaran 6 ini sudah selesai tema 2 ya. Tema 2 sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar tema 3. Nah, apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran tema 2 ini? Anak-anak, sumber energi kita ini sangat terbatas. Untuk itu, kita harus menggunakan energi ini secara hemat. Nah, selain itu kita juga harus mencari sumber daya alam yang bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif agar generasi mendatang juga bisa mendapatkan energi seperti kita ya, tidak habis dan bisa menikmati energi yang ada sekarang ini. Nah, anak-anak ingat ya, ingat selalu bahwasanya kita harus selalu menjaga kelestarian alam untuk kelangsungan energi yang ada di bumi. Sekian saja pembelajaran pada pagi hari ini ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.